Berapa bulan Mas perjalanan? 4 bulan. Oh yang 4 bulan itu bukan? Ya, alhamdulillah. Berapa orang, Pak? Saya sendiri dari rumah, alhamdulillah ketemu kawan dari Malaysia berdua. Oh gitu. Ketemunya di Malaysia. Selamat ya Mas ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini dari mana? Indonesia di mana? Kepulauan Riau. Oh Kepulauan Riau. Apa yang membuat Anda yakin sampai ke sini? Saya yakin kalau niat baik pasti Allah mudahkan. Mudahkan ya Mas. Keren. Alhamdulillah. 4 bulan ya? Iya. Berangkat tahun lalu. Berapa bulan di perjalanan? 4 bulan, Pak. 4 bulan dari mana? Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Dari Riau. Iya. Iya. Selfie. Dari Riau. Kita selfie dulu. Betul. Ini berapa bulan, Mbak? Iya. Alhamdulillah Indonesia, Pak. Ya Allah. Jadi dari Indonesia sendiri apa gimana? Dari ke provinsi saya sendiri, saya gowes. Saya yakin nanti akan dipertemukan orang. Alhamdulillah diketemukan orang dengan orang Indonesia di Malaysia. Oh gitu. Jadi berdua dari Malaysia sampai sini. Gue sampai sini. Iya. Luar biasa. 4 bulan. 4 bulan. Indonesia. Yang kemarin juga ada yang 4 bulan kalau nggak salah, dari mana ya tuh? Iya, yang orang tua kayak. Iya. Kalau orang tua benar. ya itu yang barengan saya. Subscribe, gitu. subscribe. Pak, bantu Oh, subscribe. Micin. Izin fotoin aja, Pak. Ya, fotoin kena ini. Indonesia. Ya. Indonesia. Tolong fotoin. Tuh, Indonesia tuh Mekah. Indonesia tuh Mekah. Izin meluk, Pak. Ya. Kelihatan ininya, Pak. Ya, tunggu. Ya, 1, 2, 3. Hamsa. Boleh. Subscribe. Boleh. Apa kita Terima kasih. Yo. Boleh, Pak. Kalau 1, 2, 3. Oke. kasih. Coba. Ye, sampai. Binario. Masya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah. Coba Kapan kita Pak cari. balik? Hajian, Pak. Kita target haji. Sama dari mana, Pak? Dari Garut. Oh, Garut. Dari Sunda Garut. berarti. Iya, sudah. Istri saya Karawang Loji. Tahu? Iya. Curug Cigentis ke atas ya, udah kiri. Ini berangkatnya emang udah biasa sepedahan apa gimana? Memang saya bukan pesepeda aslinya. Oh, gitu. Saya atlet tenis lapangan. Oh gitu. Ini ya karena untuk terbang kita umroh itu kurang biayanya, belum dikasih rezekinya untuk situ. Persiapan sebelum berangkat apa itu persiapan? Persiapannya saya mendadak sih, nggak begitu. Oh, gitu. Ya paling sekitar sebulan 2 bulan gitu untuk persiapin nyari alat-alat itu. Nggak, persiapan fisik nggak ada? Nggak ada. Langsung gas aja? Langsung gas. Luar biasa. Jadi memang perjalanan fisiknya latihan di jalan. Langsung di jalan? Ya awal-awal sih ngos-ngosan juga awal-awal karena beban banyak. Berarti startnya kalau itu dari Riau ke Malaysia? Ke Johor Malaysia. Ke Malaysia. Johor Malaysia terus goes baru. Wes, ada naiknya, naik penyeberangan. Penyeberangan dari Sumatera ke Malaysia. Sumatera ke Malaysia. Iya. Seterusnya? Terus kita goes. Wes. Iya. Wah, luar biasa. Yuk, sampai jumpa lagi Mas ya. Sukses sama. terus. Terima kasih. Siap. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk hari ketiga di Kota Mekah. Insya Allah hari ini kita akan melaksanakan city tour keliling Kota Mekah, mendatangi tempat-tempat yang bersejarah atau memiliki nilai dalam Islam di sekitar Kota Mekah. Di antaranya kita akan ke Padang Arafah, ke Jirona, dan ke tempat-tempat yang lainnya. Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dimudahkan rezeki, sehat badan keluarga semuanya, dan bisa segera berangkat ke kota suci Mekah melaksanakan ibadah haji dan umroh. Dan sekedar informasi, tadi sebelum kita berangkat sempat bertemu dengan salah satu saudara kita dari Indonesia yang dia goes naik sepeda dari Riau sampai ke Mekah hanya dalam waktu 4 bulan. Nanti videonya saya akan masukkan di sela-sela video ini. Ikuti terus perjalanannya kita city tour Mekah hari ini. Alhamdulillah. Fa'absainahum fahum la yubsirun. Kata Allah dalam Al-Quran, jangan khawatir Rasulullah, karena kami itu membuat penghalang di depan para pemuda tangguh itu, dan juga kami membuat penghalang di belakang mereka.
Fa'agsainahum fahum la yubsirun. Sehingga para orang kafir Quraisy yang tangguh itu tidak bisa melihat. Jadi Rasulullah itu, Bu, padahal rumahnya udah dikeliling, dia keluar dari rumah biasa aja, ngalenggang gitu, tenang, keluar Rasulullah. Nah, orang-orang kafir itu seolah-olah mata mereka itu terbutakan, tidak melihat, dan bahkan mereka dari sebagian mereka ada yang tidur nyenyak. Nah, setelah Rasul keluar, yang pertama dia kunjungi adalah dia mengunjungi rumahnya Abu Bakar Siddiq. Ternyata Rasul malah naik ke atas Gunung Sur dan dia bersembunyilah di sana. Jadi nggak langsung ke Madinah. Rasulullah itu malah berangkat kemana? Ke Gunung Sur. Nah, di Gunung Sur Rasulullah ditemani oleh Abu Bakar. Dia bersembunyi di dalam. Itu selama kurang lebih 3 hari. 3 hari Rasulullah bersembunyi di atas gunung. Nah, di atas Gunung Sur itu banyak kisah-kisah juga. Kisah-kisah binatang yang diutus oleh Allah menemui Rasul. Ada, nanti saya ceritakan ya. Nah, di atas Gunung Sur itu 3 hari ditemani oleh Rasulullah SAW. Bagaimana makannya Rasul selama dia tinggal 3 hari 3 malam di dalam gua itu? Padahal gua itu adalah gua yang sempit. Jangankan untuk berdiri tegak, Rasulullah itu enggak nyampe. Gua itu hanya cukup bisa selonjoran saja. Rasulullah kalau selonjor berdua ke dalam, itu kakinya itu bisa ke mulut gua. Saking kecilnya dan sempitnya itu gua. Dan gua itu dipakai oleh berdua sama Abu Bakar Siddiq. Tapi Rasul tidak kelaparan di sana. Karena yang hanya tahu bahwa Rasul bersembunyi di Gua Sur itu hanyalah keluarga Abu Bakar. Ali bin Abi Thalib sendiri yang menggantikan tidurnya Rasulullah. Dia nggak tahu Rasul itu di mana bersembunyi. Ternyata di Gua Sur. Nah, yang tahu ke tempat itu hanyalah keluarga Abu Bakar. Siapa? Anaknya yaitu Abdullah bin Abu Bakar. Yang kedua anak perempuannya Asma bin Abu Bakar. Yang ketiga adalah tukang ngangon domba Abu Bakar, karena Abu Bakar tuh banyak domanya. Buat apa? Kalau sekarang Asma dengan Abdullah udah berangkat duluan, jalan bekas dia lewat itu langsung digiring kambing ke sana. Jadi telapak kaki bekas Asma dan Abdullah itu terhapus oleh jejak kambing, sehingga para ahli jejak yang ada di kafir Quraisy, yang ahli perang itu, dia bisa melihat telapak kaki ini siapa, dia tahu. Nah, itu jadi terkelabui dengan adanya telapak kambing itu. Jadi tidak bisa diketahui. Bahkan ada orang-orang kafir Quraisy yang waktu itu berdua, dia melihat bahwa yakin bahwa Rasulullah itu ada di dalam gua. Sampai-sampai dua pemuda itu berantem di mulut gua. Karena berbeda paham. Pas nyampe ke mulut gua, di mulut gua itu Allah tolong Rasulullah SAW dengan apa? Dengan laba-laba membuat sarang untuk penutup pintu gua itu. Padahal kalau Bapak Ibu lihat dalam ilmu biologi, di sana ada laba-laba itu bisa membuat jaring itu bisa sampai 1 minggu baru beres. Tapi kenapa dalam waktu sekejap itu Rasul masuk ke sana, pemuda kafir Quraisy ngejar, tapi laba-laba bisa membuat sarang menutupi pintu gua. Padahal kaki Rasul itu selonjornya keluar, kelihatan, tapi mereka seolah-olah dibutakan, tidak bisa melihat. Nah, selain laba-laba sarangnya, di sana juga ada merpati yang bertelur di depan itu. Maka pas pemuda Quraisy datang, saya yakin Rasul itu masuk ke sini. Kata yang satu lagi, mal mungkin ada mana namanya, tinggal atau ada itu, ada sarang laba-laba. Kalau Rasul tadi masuk ke sana, maka sarang laba-laba ini harus rusak, atau ini merpati yang sedang bertelur juga harus tidak ada. Gitu. Nah, berdebatlah sampai dua-duanya celinguk nggak kelihatan kaki Rasul itu. Padahal kaki Rasul itu selonjornya sampai ke mulut gua. Itulah mukjizat yang Allah berikan. Orang kafir itu tidak bisa melihat Rasulullah SAW yang berada di dalam Gua Sur yang begitu sempit. Nah, setelah itu setiap makan Rasul Asma pasti mengantarkan.
sama Abdullah. Setelah itu jejak kakinya dihapus oleh Amir bin Fuhairah. Nah, di sanalah Bapak dan Ibu, Rasulullah itu ada sejarah yang terjadi kepada Abu Bakar. Bahkan Abu Bakar itu ketakutan. Ini pasti Rasul kita akan ketahuan nih di sini. Karena kaki Rasul aja tidak bisa masuk ke dalam. Abu Bakar udah yakin gitu. Abu Bakar sudah merasa ketakutan. Maka kata Rasul, janganlah engkau takut Abu Bakar. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah, sehingga para kafir Quraisy, pemuda-pemuda tangguh itu tidak bisa mengejar Rasulullah SAW. Nah, Abu Bakar, Bu, saking sayangnya kepada Rasulullah, dia sebelum Rasul masuk ke dalam gua itu dia sendiri yang masuk ke dalam gua duluan. Dia menutup para lubang-lubang yang ada di dalam gua karena ditakutkan ada binatang-binatang yang berbahaya yang nanti akan membahayakan Rasulullah. Ditutuplah semua. Nah, setelah itu dia masuk duluan ke dalam gua. Setelah itu masuklah Rasulullah. Karena Rasulullah SAW kelelahan, maka Rasulullah itu tidur di pangkuannya Abu Bakar, di paha Abu Bakar. Abu Bakar selonjor, maka Rasul tidur. Nah, dia berbantahkan pahanya Abu Bakar. Rasul ketiduran yang begitu lelapnya. Setelah itu Abu Bakar lupa. Dia lupa tidak menutup satu lubang yang dekat dengan telapak kakinya. Ternyata benar, dalam lubang itu keluarlah ular. Ular derik, ular padang pasir yang begitu berbahaya. Keluar ular yang sangat besar. Setelah itu ular naon kikian tehnya, ular teh celingak-celinguk tak mau melihat wajah Rasul. Nah, ular itu lalu dia bukan berdiri, ular dahil. Nah, setelah itu ular mau melihat Rasulullah di Abu Bakar, nyangkanya bahwa ular itu akan mematuk wajah Rasul. Lalu dihalanglah wajah ular itu oleh telapak kakinya. Nah, ular itu marah sampai dipatuklah kaki Abu Bakar. Dipacok gitu. Pas dia dipatuk kaki Abu Bakar berkeringat dingin, meriang karena saking sakitnya dipatuk oleh ular. Nah, setelah itu Abu Bakar karena bisa ular yang begitu keras, sehingga dia sampai menangis dan mengeluarkan air mata. Air mata Abu Bakar, dia saking ditahan, namun urang mah ngagorok nyabunya dipacok ular teh. Abu Bakar ditahan karena takut Rasulullah bangun. Nah, si air mata Abu Bakar itu jatuh ke pipinya Rasulullah. Sampai Rasul bangun. Dia bangun karena air mata Abu Bakar. Rasul berkata, "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Apa engkau tidak mau mengantarku ke Madinah?" "Bukan Rasul, bukan itu. Engkau mengajakku kemana aku siap. Tapi kakiku dipatuk oleh ular itu, di belakangmu ada ular." Rasulullah berdiri dan melihat ular. Lalu Rasulullah mengatakan pada ular, "Wahai ular, hari ini aku haramkan tubuh Abu Bakar untuk engkau patuk." "Kenapa kamu matuk kaki Abu Bakar?" Nah, kita udah nyampe di Jabal Surya, nanti ceritanya dilanjut di sana di dalam. Rame? Nah. Alhamdulillah, kita sudah sampai di tempat pertama yang kita kunjungi, yaitu Jabal Sur. Dan ini menjadi destinasi tempat yang didatangi oleh para jamaah umroh ketika berada di kota Mekah. Dan di sini silau, masya Allah, silau nih. Nah, Mana fotonya, di mana? Di posisi untuk foto, karena setiap tempat yang kita datangi kita biasa dokumentasikan dalam bentuk foto, dan ini bonus dari saya di videokan. Langsung niat balik lagi ke bis. Ingat-ingat nanti bis di mana parkirnya. Oke, alhamdulillah. Di akhir perjalanan kita hari ini, kita ke Ji'rona untuk
mengucapkan niat atau mengambil niat di miqat Ji'ranah, karena kita akan melaksanakan ibadah umroh. Jadi city tour keliling Mekah kita hari ini diakhiri di Ji'ranah dengan mengambil miqat untuk melaksanakan ibadah umroh. Jadi untuk melaksanakan ibadah umroh kita harus ke tempat miqat. Di Mekah ini ada 2 tempat miqat, yaitu di Ji'ranah dan di Masjid Aisyah. Nah, suasananya seperti ini. Masya Allah. Suasana di Ji'ranah seperti ini. Nah, di sini jamaah yang akan melaksanakan ibadah umroh, mereka akan ke Ji'ranah ini untuk mengucapkan niat. Dan suasana kita lihat dulu. Mereka mengucapkan niat dan mengganti pakaian mereka dengan pakaian ihram. Tapi saya dan rombongan tadi sudah mengganti pakaian kita dengan pakaian ihram di jalan. Jadi kita kesini tinggal langsung melaksanakan sholat 2 rakaat. Ada halal? Yes. Alhamdulillah. Nah, Masya Allah nih suasana seperti ini, dan alhamdulillah di sini ada yang bagikan air dengan gratis. Lihat ke bapak yang di sana, mereka menyimpan air dan itu gratis untuk jamaah. Nah, suasana seperti ini. Untuk perempuan di sebelah sana, dan laki-laki di sebelah sini. Jadi tinggal masuk, kemudian melaksanakan salat 2 rakaat, lalu mengucapkan niat. Kemarin di sini masuk waktu zuhur, jadi kita mengucapkan niat setelah melaksanakan salat fardu, yaitu salat zuhur. Sekarang kita sudah berada di daerah Masjid Ji'ranah. Kita sampai di sini sudah masuk waktu zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar.